Selamat sore Pak Reski. Selamat sore Pak Nopi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat Pak, puji Tuhan. Gimana Pak Nopi Saya kabarnya? juga sehat Pak. Oke ya. Baik Pak Reski. Jadi hari ini Bapak mau melaksanakan praktik coaching Pak ya? Betul Pak. Nah, saya akan coaching dengan Pak Rida. Oh, dengan Pak Rida. Ya. Mungkin sebelum Bapak melaksanakan praktik coaching, jadi boleh saya bertanya sebentar Pak? Oh boleh, silahkan Pak. Oke ya. Saya ini dulu Pak ya. Jadi begini Pak. Jadi nanti ketika praktek coaching Pak ya, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan ketika praktek coaching nanti? Jadi itu akan saya tanyakan Pak ya. Iya. Jadi Bapak nanti saya pertegas lagi akan menggunakan alur tirta Pak ya. Betul. Bisa Bapak ceritakan enggak Pak alurnya seperti apa kalau alur tirta itu? Alur tirta sendiri ini Pak meliputi dari tujuan ya, nanti saya akan mencari tahu terlebih dahulu bagaimana apa tujuan dari Pak Rida misalnya melakukan proses coaching dengan saya. Lalu dari sana saya mencoba untuk mengidentifikasi masalah seperti apa yang sedang dihadapi oleh Pak Rida. Kemudian saya akan menggali seperti apa rencana aksi dari Pak Rida itu ke depan itu seperti apa. Dan terakhir mungkin nanti saya juga akan menekankan tanggung jawab, karena TA itu kan tanggung jawab. Tapi di sini juga saya ingin melihat bagaimana Pak Rida itu mengukur ketercapaian dia sebagai coach. Bagus sekali Pak ya. Terus kalau saya boleh tahu, Bapak bisa ceritakan enggak kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika proses coaching dengan Pak Rida nanti itu? Kalau untuk saya pribadi, mungkin yang pertama saya akan mencoba untuk hadir penuh ya Pak ya dengan proses ini, presence-nya. Lalu saya juga ingin melatih bagaimana menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu mungkin yang terakhir itu bagaimana saya bisa menggali potensinya Pak Rida agar ia bisa menemukan solusi terbaik atau cara terbaik untuk mengatasi masalahnya tersebut. Baik, jadi begini Pak, tadi Bapak kan sampaikan ada beberapa kompetensi yang mau Bapak mau Bapak kembangkan dari proses coaching ini Pak ya. Dari banyak kompetensi itu kira-kira yang paling ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik itu yang mana Pak? Kalau saya pribadi mungkin lebih ke mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak, karena di sana kan secara tidak langsung nanti kita bisa menemukan sendiri potensinya Pak Rida itu seperti apa begitu ya, nanti selama proses coaching itu seperti apa. Dan juga kan dari pertanyaan berbobot itu juga secara tidak langsung saya sudah menjadi seorang pendengar yang aktif gitu Pak. Jadi kalau saya lihat poin besarnya ya di menyampaikan pertanyaan berbobot itu. Kemudian indikator keberhasilan itu bagaimana Pak supaya Bapak bisa menilai kalau proses coachingnya itu udah berjalan sesuai jalurnya atau tidak? Mungkin nanti salah satu indikatornya adalah si coachingnya ini bisa menemukan setidaknya mulai dari apa rencana beliau ke depan itu seperti apa, lalu kemudian mempunyai target terukur kapan misalnya rencana tersebut bisa dijalankan, dan bisa diukur juga bagaimana ketercapaian rencana tersebut bisa dilaksanakan. Mungkin itu Pak. Ya betul sekali Pak ya, terima kasih Pak ya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya Pak ya. Bapak boleh mulai lakukan coaching, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan Pak. Oke, baik itu Pak Nopi. Oke, silakan Pak. Ya. Oke, selamat sore Pak Leski. Oke, selamat sore Pak Rida. Gimana kabarnya? Maaf nih, alhamdulillah baik Pak Leski. Ini maaf Pak Leski mengganggu sore-sore ini. Waktunya nih kebetulan saya Pak Leski ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya keluhkan. Semoga Pak Leski bisa membantu lah, membantu saya di dalam menemukan solusi-solusi terkait persoalan saya ini. Jadi Pak Leski, saya biasa di sekolah
Itu sudah terjadi selama hampir 3 mingguan lah. Jadi di dalam kelas itu ketika saya melaksanakan proses pembelajaran itu, saya itu rasa-rasanya itu tidak menemukan proses pembelajaran yang dikatakan diferensiasi tadi. Jadi ketika saya mengajar di dalam kelas, mungkin saya mengajar memang ceramah ya, materi ya Pak Leski. Jadi saya mengajar, kemudian saya berbicara di depan, siswa juga ikut berbicara di belakang. Mungkin lah, apakah itu karena wataknya anak SD, saya pun juga tidak tahu lah. Tapi yang saya rasakan ini hampir setiap hari berulang kejadian itu terus terjadi Pak Leski. Jadi sampai saya tuh bingung. Ini apa yang salah dari saya ini? Itulah mungkin yang pengen sekali saya ceritakan sama Pak Leski. Mungkin bisa lah, mungkin membantu saya kira-kira gitu. Oh begitu. Jadi Pak Rida ini di kelasnya apa namanya dengan metode ceramah. Ya betul. Anak-anaknya di belakang ini ya. Ribut betul, ribut sekali Pak Leski. Jadi saya tuh bingung. Kadang-kadang nggak enaknya kan kalau siswa ini ribut kan kita kan kelas kan bersebelahan tuh Pak Leski. Betul. Apalagi sekolah saya kan bangunannya kan dari kayu kan. Jadi itu ribut, nggak nyaman kan mengganggu rekan-rekan kita mengajar di sebelah itu. Kadang pusing nih kayak gimana cara menyelesaikannya nih. Itu kalau apa namanya, kalau boleh saya tahu nih Pak Rida, biasanya anak-anak ini meributkan sesuatu yang berkaitan dengan pelajarannya ataukah hal-hal lain ini Pak Rida? Kayaknya sih enggak kayak apa sih. Kadang mereka saya perhatikan tuh sibuk main sendiri. Mungkin kalau asik dengan ribut dengan pembelajarannya sih mungkin senang lah ya kita ya. Mungkin pembelajaran kita sesuai lah, sesuai apa yang dibutuhkan daripada siswa. Ini kadang mereka asik main sendiri. Kadang yang laki itu mengganggu yang perempuan. Kadang yang perempuan mengadu kepada Pak Guru nih si A ganggu. Kadang proses pembelajaran itu dari 3 JP yang kita laksanakan itu nggak berjalan semaksimal mungkin. Jadi apa yang kita target itu nggak tercapai Pak Leski. Oke, baik Pak Rida. Tadi kan sebelumnya Pak Rida juga menyampaikan ini baru terjadi kurang lebih udah 3 minggu. 3 minggu ya. Udah 3 minggu. Sebelum 3 minggu ini Pak Rida, apakah pembelajarannya itu seperti itu? Apa namanya, karakternya memang seperti itu ataukah memang sebelumnya juga seperti itu? Dulu sih ini kalau bulan yang lalu kayaknya nggak seperti itulah Pak Leski. Cuman nggak tahu lah akhir-akhirnya aja mungkin dah 2-3 minggu nih saja kejadian seperti ini. Sampai saya bingung kan. Bagaimana kira mengatasinya nih. Mungkin kok dimarakan rasanya nggak mungkin kan karena kita guru. Nah, saya bingung dari itu. Oke Pak Rida. Jadi ada perbedaan setelah 3 minggu ya? Iya, 3 minggu belakangan nih Pak Leski. Kalau dari sisi misalnya perbedaan nih Pak Rida, apakah Pak Rida sebelum 3 minggu ini menggunakan mungkin ada metode lain yang berbeda mungkin dari 3 minggu belakangan ini mungkin? Ya, itu mungkin kalau 3 minggu yang sebelum kejadian ini sih mungkin saya kadang melaksanakan proses pembelajaran ada per kelompoknya Pak Leski karena project based learning lah karena ada yang ditampilkan jadi kan siswa tuh aktif. Tapi ketika saya menerapkan proses pembelajaran ini karena bahasa Indonesia ya, jadi lebih ke membaca segala macam nih kayak nggak cocok gitu. Gitu ya. Berbeda dengan yang dulu saya terapkan. Berarti sempat ada momen ketika peserta didik itu nggak ribut seperti sekarang gitu? Ada dulunya Pak Leski. Kok sekarang ini aja udah ribut kali, pusing kepala saya. Ya. Pak Rida. Nah, kalau Pak Rida melihat, kan Pak Rida sendiri mengalami ya, maksudnya ada melihat adanya perbedaan seperti ini. Kira-kira rencana Pak Rida ke depan gimana ini? Maksudnya apakah sudah punya rencana gitu? Ada sih rencana saya itu mungkin kayak yang Pak Leski bilang tadi kan saya terbuka juga pikiran saya itu yang seperti yang Pak Leski katakan. Tadi teringat saya dulu menggunakan metode apa karena dulu kan nggak ribut tuh mungkin yang bisa saya rubah itu mungkin menerapkan strategi pembelajaran yang lain kali ya Pak Rizky. Mungkin dengan pembelajaran dulu kan bisa kan, dulu kenapa siswa itu tidak ribut dulu, sekarang kenapa ribut, mungkin adanya ketidakcocokan model pembelajaran mungkin yang saya terapkan ya, karena dengan basisnya ceramah itu kan mungkin lebih membuat leluasa siswa kan, karena kan
jeda kosong waktu itu kan banyak tuh kan, Iya, ketika iya. saya memaparkan pembelajaran itu jeda yang kosong banyak sehingga siswa ini kan ribut. Heeh. Mungkin saya merubah metode strategi kali Mm-mm. kayaknya Pak Lizky. Jadi dengan adanya project ataupun yang saya tampilkan ataupun dengan adanya problem masalah yang saya tampilkan di mana siswa ini saya suruh menggali, mungkin itu menjadi jauh lebih aktif siswanya dibandingkan Iya, iya. gurunya tadi. Oke Pak Rida, jadi tadi tentang metode ya. Apa mungkin ada selain itu mungkin ada lagi strategi yang kiranya dulu tuh pernah Pak Rida coba untuk peserta didiknya dan terbukti misalnya berhasil lah di kelasnya Pak Rida gitu. Ada. Mungkin penggunaan, mungkin ada kadang saya berpikir gini juga Pak Lizky. Kadang ketika siswa itu ribut kan ada waktunya butuh apa semacam hiburan kali ya. Mungkin saya bisa masukkan ice breaking kali mungkin ya. Iya, iya. Mungkin dengan memasukkan ice breaking ini kan bisa meredam suasana keributan tadi. Mungkin bisa jadi masalah ributnya mungkin karena kebosanan atau jenuh kan, bisa saja, ataupun karena faktor cuaca atau ruangan, sehingga dibutuhkan suatu teknik ice breaking tadi untuk mencairkan suasana tadi. Mungkin bisa dimasukkan. Ataupun yang kedua, saya pernah berpikir juga apa mungkin bisa ketika di dalam sebuah proses perencanaan pembelajaran ini kita masukkan tentang pendidikan sosial emosional kan, mungkin lebih bagus. Di sana kan mungkin untuk di mana siswa itu bisa menyadari kompetensi dirinya sendiri kan. Mungkin seperti itulah mungkin yang saya pikir rencana-rencana ke depan Pak Lizky. Jadi beberapa rencana ini pernah dilakukan atau belum nih Pak? Iya, yang ini sih belum, belum masih ya. belum saya lakukan Pak Lizky. Mungkin masih rencana lah, masih rencana ya. Karena saya dapat pun ide dari Pak Lizky. Oh betul juga apa yang Pak Lizky katakan tadi. Jadi nanti kira-kira Pak Rida kira-kira butuh berapa lama nih untuk menerapkan ini nih? Mungkin kalau rencana sih mungkin tidak lama lah ya, karena yang saya terapkan tentu pada beberapa mata bagian pelajaran saja. Jadi saya butuh perencanaan, bagaimana saya bisa menyusun RPP dulu ya, rencana pelaksana pembelajaran mungkin sekitar 4 hari lah kali ya Pak Lizky, sebelum saya mulai melaksanakan pembelajaran lagi. Mungkin seperti itu. Lalu nanti berikutnya Pak Rida, bagaimana Bapak bisa istilahnya mengukur keberhasilan Pak Rida ini dalam misalnya ketika tadi ingin menerapkan suatu metode tertentu, Pak Rida mengukur kalau ini berhasil atau tidak, ada indikator atau apa gitu? Mungkin ada indikator mungkin salah satunya tadi kan saya mungkin mengeluhkan tentang keributan siswa. Mungkin indikatornya itu bagaimana siswa itu bisa aktif kembali di dalam proses pembelajaran, terkait entahkah itu saya berikan mereka tugas ataupun kerja kelompok, mereka tuh aktif mengerjakan begitu. Mereka tuh keributan yang mereka lakukan itu adalah terkait materi, bukan hal-hal lain. Mungkin itu indikator yang bisa saya lihat ketercapaian tadi Pak Lizky. Nah tadi kan juga di awal-awal Pak Rida sempat bilang bahwa kalau ketika kelasnya ribut begitu ya, nanti mengganggu misalnya kelas lain. Betul. Apakah kemudian Pak Rida akan melibatkan mungkin rekan guru atau misalnya orang lain lah yang bisa membantu Pak Rida terlibat lah dalam ini, dalam pencapaian ini? Ada? Ya betul. Ya, saya terpikir juga mungkin selama ini saya hanya bekerja sendiri ya tanpa adanya konteks kolaborasi tadi. Ya mungkin kedepannya saya berkolaborasi dengan rekan sejawat guru Pak Lizky terkait apa yang menjadi persoalan inilah, salah satunya bagaimana kita bisa menjalin kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian membicarakan hal ini juga kan, sehingga nanti kan ada jawaban-jawaban juga mungkin yang bisa saya temukan di sana. Luar biasa Pak Rida, rencana dan apa namanya. Oke, baik Pak Rida, saya sih sebagai coaching di sini hanya membantu Pak Rida untuk menemukan ini ya. Jadi saya sih hanya berharap supaya ini bisa terwujud dan ini bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Mungkin ada lagi Pak Rida? Nah, untuk saat ini cuma inilah Pak Lizky, saya senang lah ya, mungkin udah lega, berarti persoalan yang saya keluhkan tadi mungkin udah mendapati jawaban dari perbincangan saya dengan Pak Lizky. Mungkin saya sangat berterima kasih dengan Pak Lizky karena telah membantu saya kan menemukan jawaban atas permasalahan saya tadi. Mungkin kedepannya mungkin saya akan melaksanakan apa yang sudah saya komitmenkan dengan Pak Lizky lah. Baik Pak Rida, saya juga mendoakan semoga ini berhasil ya. Semoga bisa saling berkolaborasi. Oke Pak Rida, jika tidak ada, terima kasih untuk kedatangannya.
semoga kita bisa berjumpa lagi tentu dengan sesuatu yang lebih, mungkin saya yang berterima kasih sama Pak Leski kali ya. sama-sama. Karena kan saya mendatangi, saya minta maaf mungkin kalau mengganggu waktu Pak Leski. Makasih banyak ya Pak Leski membantu saya. Selamat sore Pak Leski. Selamat sore Pak Novi. Luar biasa sekali tadi Pak Leski, saya mengamati proses praktik coachingnya Pak Leski tadi dengan Pak Rida. Jadi yang mau saya tanyakan di sini Pak Leski, bagaimana refleksi menurut Pak Leski ini? Apakah sudah sesuai dengan indikator dari alur tirta atau tidak? Secara garis besar sih saya lihat proses yang terjadi ketika proses coaching dengan Pak Rida tadi sudah sudah masuk semua ya, alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan saya juga sangat senang karena Pak Rida sangat kooperatif lah istilahnya dalam menyampaikan idenya dan akhirnya menemukan solusi untuk permasalahannya ini gitu. Begini itu Pak. Iya, jadi betul sekali Pak. Jadi saya perhatikan tadi juga seperti itu Pak ya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Ya, silakan Pak. Jadi tadi menurut catatan saya Pak Leski sudah berhasil hadir secara penuh ketika coaching tadi ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan oleh Pak Rida. Kemudian juga saya lihat tadi juga Bapak sudah mampu menggali ide-ide dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti itu Pak. Ya. Oke. Selanjutnya menurut Bapak nih Pak, dari beberapa kompetensi coaching tadi ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak rasa nih masih kurang pada diri Bapak dalam proses praktik tadi yang mau Bapak kembangkan ke depannya Pak? Baik Pak, tapi menurut saya sih memang keterampilan untuk bisa bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu memang harus semakin diasah ya, karena nanti kan pasti setiap coach itu kan punya pertanyaan yang berbeda dan kita juga harus bisa merespon itu dengan baik supaya betul-betul si coach ini bisa menemukan dirinya sendiri, kemudian dari situ dia bisa mengembangkan potensinya gitu. Bagus sekali Pak. Jadi mungkin itu saja yang mau saya tanyakan Pak. Jadi kita di sini juga masih dalam proses sama-sama belajar Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan, apa yang direncanakan tadi bisa terlaksana. Terima kasih Pak Novi. Ya. Sama Pak Novi. Selamat sore Pak Rida. Selamat sore Pak Leski. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Pak Leski sendiri bagaimana? Luar biasa Pak Rida. Hari ini kita nih udah mau mendekati akhir semester ya. Ya betul sekali Pak. Banyak kesibukan ya. Oke, terima kasih Pak Rida. Jadi Pak, sore ini saya di sini bertindak sebagai supervisor. ya. Jadi nanti akan menilai Pak Rida melakukan coaching terhadap coaching ya. Ya betul Pak. Lalu nanti saya punya beberapa rubrik penilaian ini. Jadi nanti salah satunya yaitu bagaimana Pak Rida dalam proses coaching nanti membuat semacam penilaian kompetensi apa yang ingin Pak Rida kembangkan ketika nanti melakukan coaching begitu. Lalu dalam ini kan kita kan coaching memiliki ini ya semacam alur begitu. Betul, Pak. Betul sekali Pak. Pak Rida seperti yang kita ketahui bersama bahwa nanti Pak Rida akan menggunakan alur tirta dan rasa sebagai semacam indikatornya ya. Betul, seperti itu. Lalu nanti Pak Rida juga akan saya tanyakan tentang indikator ketercapaian dari alur itu tadi seperti apa? Ya, mungkin yang pertama Pak di dalam melakukan teknik coaching mungkin semua kita sudah mengetahui bahwasannya ada alur yang harus kita terapkan. Yang pertama seperti tirta ataupun rasa, di mana nanti yang saya harapkan itu saya itu hadir bersama dengan coach, bagaimana dia ketika dia
menceritakan ataupun berkeluh tentang sebuah masalahnya, di situ saya hadir sebagai pendengar yang baik. Kemudian tidak lupa juga saya di situ menggali potensi diri dia, yaitu dengan caranya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, di mana nanti si coach ini bisa mencari solusi ataupun alternatif dari permasalahan-permasalahan yang dia dapati. Kemudian selain itu ada berbagai juga indikator yang saya harapkan ya, di mana di dalam pelaksanaan coaching nanti ya tentu masalah ini selesai, kemudian si coach sendiri tentu kita harapkan bisa lega kembali, ataupun dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, kemudian hatinya bisa lega kembali. Mungkin seperti itu Pak, yang saya harapkan. Baik Pak Rida, saya harap nanti coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Siap Pak. Baik Pak Rida sebagai coaching maupun nanti temannya Pak Rida sebagai coachingnya. Iya betul Pak. Baik Pak Rida, silahkan dimulai mungkin. Oke, terima kasih Pak Rida. Ini Pak Rida, mohon maaf ganggu waktunya sebentar nih Pak Rida. Ada yang mau saya bicarakan nih. Iya Pak Nopi. Memang Pak Nopi mau membicarakan apa nih kira-kira? Jadi begini Pak Rida ya. Ini langsung sajalah ya Pak Rida ya. Iya boleh, langsung saja. Saya di sini ini jadi merasa akhir-akhir ini suasana di kelas saya itu kurang hidup Pak Rida. Iya. Itu terutama karena saya ini guru matematika kan. Ya, jadi dalam pembelajaran matematika itu saya merasa siswa-siswa saya itu sepertinya kurang bersemangat Pak. Jadi saya di sini ingin mungkin sharing atau berbagilah dengan Pak Rida itu untuk bagaimana caranya mendapatkan ide-ide baru gitu agar peserta didik saya lebih bersemangat Pak, lebih aktif dalam pembelajaran saya. Berarti kurang bergairah ya begitu ya Pak Nopi ya. Di dalam kelas siswa itu bisa dibilang semangat belajar turun lah begitu ya kira-kira Pak Nopi. Mungkin Pak Nopi yang ingin saya tanyakan, sudah lamakah kejadian ini terjadi? Kejadian ini terjadi pasca ini kemarin Pak, pasca pandemi COVID Pak. Waktu pas online-onlinenya ya Pak Nopi. Setelah online-nya Pak. Setelah online. Waktu online mungkin kita juga tidak bisa terlalu ini kan masa proses pembelajaran. Berarti ketika pasca COVID dulu kan mereka daring ya pembelajaran dulu, itu masuk beralih kembali ke pembelajaran luring, belajar di kelas, mungkin sudah jenuh lah gitu istilah kita. Nah, kira-kira Pak Nopi selama ini yang Pak Nopi lakukan di dalam mengantisipasi agar tidak terjadi kejenuhan dalam pembelajaran ini bagaimana? Saya berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan lah Pak. Tapi memang refleksi dari saya itu memang masih kurang saya lakukan Pak. Paling hanya beberapa pada materi yang saya anggap cocok aja Pak, karena kan ada beberapa materi yang memang susah kita bikin menarik dalam matematika. Betul. Ya betul. Berarti pada pembelajaran matematika mungkin kita ketahui juga lah ya sama-sama Pak Nopi, pembelajaran matematika ini memang nyaris hampir setengah siswa mungkin kurang menyukai seperti itu ya. Betul Pak, betul. Ya mungkin karena hal tersebut mengakibatkan keboringan lah yang terjadi di dalam kelas. Jadi Pak Nopi tadi sudah mengatakan bahwasannya yang Pak Nopi harapkan itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas yang ingin diterapkan. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan pada Pak Nopi, pada proses pembelajaran yang menyenangkan ini Pak Nopi, yang Pak Nopi inginkan yang menyenangkan itu yang seperti apa? Saya inginkan ada proses interaktif Pak, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa, jadi seperti itu Pak. Jadi kalau terjadi seperti yang saya rasakan sekarang kan siswa cenderung pasif Pak. Iya betul. Jadi ketika kita bertanya, misalnya kita bertanya, apalagi yang mau ditanyakan atau apa yang kalian kurang paham, siswa malah diam Pak. Ya nggak ada feedback ya begitu ya Pak Nopi. Ya, betul. Itu. Oh, jadi begitu ya Pak Nopi. Jadi tidak ada timbal balik di mana siswa cenderung lebih pasif daripada gurunya, sehingga guru aktif, siswa pasif ya. Sehingga menyebabkan pembelajaran itu akibatnya tidak berjalan sesuai yang diinginkan berarti kan. Jadi tadi Pak Nopi bilang bahwasanya ingin pembelajaran menyenangkan, kemudian Pak Nopi sudah
mengetahui pembelajaran yang Pak Nopi inginkan menyenangkan itu seperti apa. Mungkin yang saya tanyakan lagi, kira-kira untuk mewujudkan Pak Nopi ataupun langkah-langkah yang Pak Nopi lakukan untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan ini, langkahnya seperti apa? Saya sih ada gambaran seperti ini, Pak. Mungkin siswa itu kan bisa jadi bosan belajar di kelas. Ya, Saya ada rencana mungkin bisa kita bawa belajar di halaman, mungkin seperti itu. betul. Kemudian kita juga kasih media-media pembelajaran yang bervariasi seperti video, seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali itu Pak Nopi, karena di dalam konteks pembelajaran itu kan yang penting kan variatif pembelajarannya kan yang harus kita variasikan sehingga nanti menonjolkan yang kita katakan sekarang sisi inovasi gurunya lah ya kan. Dengan begitu kan ada banyak gaya pembelajaran yang diterapkan, berarti kan mengakibatkan nanti proses pembelajaran di kelas ini kan menyenangkan. Dan seperti yang Bapak bilang tadi kan, saya mendukung Pak Nopi. Jadi apa biasa yang Pak Nopi butuhkan untuk mewujudkan hal-hal yang inovatif tadi, yang seperti yang Pak Nopi harapkan? Yang pertama tentu dukungan dari rekan sejawat. Dukungan rekan sejawat. Kalau misalkan kita mau ajak siswa belajar di luar kan, kalau tidak ada apa istilahnya komunikasi atau miskomunikasi dengan rekan sejawat kan nanti takutnya mengganggu. Iya, betul sekali Pak. Iya, betul. Kemudian ya sarana prasarana lah Pak dari sekolah. Betul. Untuk media seperti itu. Oke. Nah, selama ini Pak Nopi sudah mendapatkan nggak momen-momen yang seperti itu? Baru sekedar rencana Pak. Memang udah pernah kita lakukan tapi ya tidak berkesinambungan. Ada sih kepikiran, cuman baru rencana. Nah, nanti kira-kira ini kan Pak Nopi tadi kan sudah dapat nih bahwasannya dalam konteks pembelajaran menyenangkan Pak Nopi harus inovatif, membuat proses pembelajaran di luar, dibutuhkannya kolaborasi kan seperti yang Pak Nopi yang ingin lakukan tadi. Nah, untuk kedepannya kira-kira Pak Nopi mau melakukan hal yang seperti itu tidak? Pasti itu Pak. Pasti ya Pak Nopi. Nah, jadi kalau begitu kan Pak Nopi kan tinggal menjalankan langkah-langkahnya saja kan, kalau begitu berarti jawaban Pak Nopi sudah dapatkan, kemudian tinggal menjalankan. Jadi kira-kira kalau saya berbicara waktu, berapa lama mungkin waktu yang Pak Nopi butuhkan di dalam perencanaan pembelajaran yang Pak Nopi paparkan tadi? Kalau terkait pembelajaran sih saya berharap ini bisa dilakukan berkesinambungan Pak. Berkesinambungan. Jadi mungkin kalau untuk semester ini karena udah mepet nih Pak, tinggal seminggu lagi. Jadi mungkin saya di semester ini kan mungkin untuk tahap persiapannya, perancangan RPP dan segala macam. Jadi ini insya Allah saya akan mulai laksanakan di semester depan Pak. Saya coba dulu dalam 1 semester, kemudian lihat bagaimana animo siswa itu seperti apa. Iya betul. Ya, saya sangat mendukung Pak Nopi terkait rencana-rencana Pak Nopi tadi untuk mewujudkan proses pembelajaran menyenangkan tadi. Saya support dengan apa yang Pak Nopi lakukan. Mungkin Pak Nopi dengan yang percakapan yang kita lakukan, apakah Pak Nopi sudah mendapatkan jawaban terkait permasalahan Pak Nopi tadi? Ya, terima kasih sekali Pak. Jadi saya plong rasanya nih Pak. Iya, syukurlah kalau begitu solusinya nih Pak. Iya, betul. Seperti itu. Alhamdulillah berarti sudah plong ya Pak Nopi. Mungkin perasaan Pak Nopi pun sudah lega. Nih saya harap sih ke depannya Pak Nopi sudah bisa menjalankan apa yang sudah Pak Nopi rencanakan. Amin. Terkait nanti hasil, bolehlah nanti Pak Nopi sharingkan lagi kepada saya apakah ada kekurangan atau apa. Saya siap untuk berkolaborasi dengan Pak Nopi nantinya. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau begitu berarti kita cukupkan berarti hari ini Pak Nopi percakapan kita. Nanti kalau ada jangan sungkan panggil saya lagi banyak, atau komunikasi melalui telepon atau bagaimana, kita kan sering jumpa. Begitulah Pak Nopi. Pak Rida, saya sudah mengamati tadi ya dan ikut dalam proses Bapak meng-coaching Pak Nopi. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana Pak, atau sejauh mana tadi prosesnya Pak ketika Pak Rida coaching dengan Pak Nopi? Mungkin apa yang sudah saya lakukan tadi Pak Leski, mungkin dimana kita mengetahui bahwasannya tadi kan ada permasalahan yang didapatkan oleh coaching, kemudian bagaimana saya bertindak sebagai coaching,
berusaha semaksimal mungkin itu menjalankan yang namanya alur tirta dan rasa tadi untuk menggali potensi dari diri si koci sendiri. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti di mana koci itu bisa mencari jawaban ataupun menggali informasinya sehingga menemukan jawaban dari titik permasalahannya tadi. Oke. Ya ya. Baik Pak Rida, saya juga tadi ada mencatat beberapa poin ya terkait hal apa namanya proses coaching Pak Rida dan Pak Nopi. Ya. Di sana saya melihat bahwa tadi antara kesesuaian apa yang ingin dicapai oleh Pak Rida melalui coaching dengan Pak Nopi tadi sudah baik ya. Saya lihat di mana Pak Rida apa namanya misalnya keterampilan tentang presence, lalu tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan, dan terakhir bagaimana Pak Rida apa namanya memaksimalkan potensi, dan saya lihat juga Pak Nopi responnya bagus ya Pak Nopi mulai menemukan potensinya begitu ya. Nah yang terakhir mungkin yang akan saya tanyakan itu kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Rida kembangkan untuk kedepannya? Ya, mungkin seperti yang kita ketahui Pak Leski, ada satu kemampuan mungkin yang paling susah mungkin bagi saya ya, mungkin yang harus dikembangkan itu terkait bagaimana kita bisa menggali lebih dalam lagi persoalan ataupun permasalahan-permasalahan yang dari coach, sehingga kita bisa mengubah ataupun membalikkannya menjadi si coach tersebut bisa menggali potensinya, menemukan jawaban dari permasalahan dia tadi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam lah. Iya, tentunya. Ya baik Pak Rida, saya doakan semoga ini juga bisa ya kita sama-sama berproses ya, maksudnya Pak Nopi juga bisa terbantu, Pak Rida juga akhirnya nanti ke depan semakin bertambah lagi ilmunya ya. Iya betul. Mungkin itu, terima kasih Pak Rida untuk kesempatannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat sore Pak Nopi. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya Pak Nopi. Baiklah Pak Nopi, pada sore ini ataupun tepatnya hari ini mungkin saya sebagai supervisor ini mau melakukan supervisi terkait coaching yang akan Pak Nopi lakukan. Jadi Pak Nopi di sini sudah siap untuk melakukan coaching. Ya alhamdulillah. Di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya di dalam melakukan coaching nanti ini ada beberapa rubrik penilaian mungkin yang akan saya perhatikan terhadap coaching yang Pak Nopi lakukan. Jadi yang pertama itu saya nanti akan melihat bagaimana Pak Nopi ini bisa melaksanakan teknik coaching itu berdasarkan ketentuan, yaitu berdasarkan alur tirta ataupun rasa. Mungkin seperti yang sudah Pak Nopi ketahui. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan lagi, nanti sewaktu Pak Nopi itu melakukan coaching, itu kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Nopi kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan ini Pak, kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Memberi pertanyaan yang berbobot. Lainnya tidak ada? Intinya saya ingin beri pertanyaan yang bersifat tidak terpaksa gitu, supaya nanti si coach itu bisa berpikir, bisa memberikan ide, mengambil langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian Pak Nopi di dalam melakukan coaching nanti dengan coach ini, bagian kompetensi mana yang ingin Pak Nopi tekankan dalam praktek coaching nanti? Rasa-rasa yang Pak Nopi ingin tekankan nanti, kompetensi yang seperti apa yang secara spesifik yang Pak Nopi inginkan nanti? Ini Pak, menggali ide mungkin Pak. Menggali ide dari si coach tadi itu Pak. Oke, berarti menggali ide nanti ya Pak Nopi. Nah terakhir Pak Nopi, pertanyaan saya ini terkait coaching yang Pak Nopi lakukan juga. Ini indikator, saya ingin menanyakan terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching nanti. Yang seperti apa indikatornya? Intinya kalau dari proses coaching itu nanti kalau memang dari diskusi coaching itu kita
bisa menemukan suatu solusi Pak, dan solusinya itu istilahnya apa istilahnya tuh rasional dan masuk Iya. akal. Kemudian ada target ketercapaiannya. Saya rasa mungkin itu udah dapat disimpulkan bahwa indikator coaching itu berhasil. Tinggal kita bagaimana tindak lanjut berikutnya Pak Ya, oke. pelaksanaannya. Oke, terima kasih Pak Nopi. Mungkin bisa langsung ya Pak Nopi nanti terkait coachingnya, mungkin sudah ada yang jadi coachingnya terkait nanti masalahnya apa, nanti bisa dilakukan coaching, nanti saya perhatikan apa-apa langkah-langkah yang Pak Nopi lakukan. Ya. Pak Nopi, terima kasih. Ini langsung saja kita mulai. Terima kasih Pak ya. Oke. Oke, selamat sore Pak Nopi. Selamat sore Pak Leski. Ada waktu ya sebentar ya? Iya ada. Untuk saya mau sedikit cerita-cerita nih tentang kegalauan yang selama ini saya rasakan nih. Baik Pak Leski, apa yang mau Bapak ceritakan nih Pak? Pak? Jadi gini Pak Nopi, saya ini kalau dibilang masalah juga bukan ya, tapi saya ini mengalami suatu kendala di kelas. Nah, anak-anak itu kurang begitu antusias saya lihat dalam pelajaran saya ya, dalam pelajaran matematika gitu. Jadi saya meminta bantuan Pak Nopi nih untuk ya sama-sama kita cari solusi lah gitu untuk permasalahan kita nih. Jadi menurut Pak Leski itu apa yang Pak Leski harapkan dari hasil obrolan kita pada hari ini Pak? Saya sih berharap nanti ya setelah kita melakukan apa namanya sesi ini, saya berharap ya saya bisa membangun apa antusiasme siswa untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran saya Pak. Gitu. Jadi menurut Pak Leski ini kira-kira hal apa saja Pak yang istilahnya membuat siswa itu kurang antusias dalam proses pembelajaran Bapak nih? Mungkin sih Pak ya, yang selama ini saya rasakan itu kemungkinan besar mungkin dipengaruhi oleh bagaimana atau metode yang saya terapkan di dalam kelas. Biasanya saya ya kadang-kadang ya cuma mendrill siswa, jadi ya seperti itu aja. Jadi apa namanya kita kasih materi soal, jadi nggak bervariasi Pak, jadi monoton gitu istilahnya. Lalu ya itu sih mungkin yang kedua itu saya juga karena ini matematika kan, jadi jarang meminta pendapat dari siswa. Jadi paling nanti kita kasih materi, kita kasih tugas, lalu nanti anak mengerjakan, lalu mereka ya sudah mengumpulkan tugas. Jadi mereka anak-anak tidak apa namanya istilahnya tidak berperan aktif lah dalam hal misalnya menyampaikan pendapat dan sebagainya gitu. Mungkin itu Pak. Itu kan tadi pengalaman Bapak yang membuat siswa tadi kurang antusias Pak ya. Kalau yang ini yang pengalaman Bapak yang mungkin kan Bapak pernah mengajar dan ketika Bapak mengajar itu siswa antusias sekali, termotivasi sekali. Kira-kira peristiwa seperti apa itu Pak? Bisa enggak Bapak ceritakan Pak? Ya saya pernah mencoba sih Pak, walaupun nggak sering-sering sekali sih. Biasanya dulu tuh saya apa namanya menggunakan permainan gitu untuk apa namanya sekali-sekali, lalu kadang-kadang juga membuat ice breaking, tapi itu ya nggak sering-sering sekali Pak. Apalagi kalau udah materinya berat kan jarang tuh ada segala ice breaking tuh. Kayak gitu Pak, dulu sih begitu ya. Saya sependapat Pak. Jadi lalu menurut Bapak tuh selain ice breaking dan lain sebagainya tuh ada lagi nggak hal-hal yang bisa membuat siswa asik dalam pembelajaran, tidak bosan seperti itu Pak? Mungkin juga ini ya Pak ya, karena matematika mungkin kan anggapannya dulu tuh saya melihat kalau anak-anak semakin banyak diberikan tugas, harapannya sih anak-anak semakin bisa ya Pak. Tetapi di satu sisi juga mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak gitu Pak. Jadi apa namanya siswa-siswanya itu entah bosan atau memang benar-benar kesulitan gitu. Jadi mereka agak kesulitan untuk misalnya apa namanya mengikutinya. Jadi kemudian ya mereka akhirnya malah tidak mengerjakan gitu Pak. Kalau sumber belajar, boleh tahu nggak Pak? Bapak gunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Kalau saya sih sejauh ini paling menggunakan buku dari perpustakaan Pak, untuk apa namanya untuk dijadikan referensi untuk saya mengajar di kelas. Dan anak-anak juga biasanya pinjam buku di perpustakaan gitu.
Kalau sumber lain selain tag ada nggak Pak? Akhir-akhir ini sih walaupun belum sering ya Pak, saya coba menggunakan berbagai sumber juga, misalnya dari YouTube atau dari TikTok. Kan sekarang anak-anak suka lihat TikTok itu, di TikTok itu juga ada beberapa apa namanya materi yang ada di sana yang ada sangkut pautnya dengan pelajaran gitu Pak. Nah, jadi kadang apa namanya pernah sewaktu-waktu saya apa namanya mengajak siswa untuk apa namanya untuk mencari materi di TikTok dan di YouTube gitu Pak. Jadi betul sekali Pak ya. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, dan pasti dengan berbagai macam sumber belajar itu murid-murid akan antusias dalam pembelajaran Pak. Ya. Selanjutnya, jadi bagaimana rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Kalau saya sih rencana mungkin ini ya Pak ya, apa namanya, mungkin ya ke depan itu akan coba untuk membuat pembelajaran yang lebih berpusat pada murid ya, misalnya nanti dengan meminta anak-anak juga selain misalnya mengerjakan juga dilatih untuk berani misalnya presentasi, lalu apa ya, sehingga membuat pembelajaran itu jadi interaktif gitu ya. Lalu selain itu juga saya pikir kalau di perpustakaan itu kan sumber bukunya kan ya terbatas ya Pak, jadi mungkin saya juga untuk menyusun pembelajaran saya itu saya menggunakan sumber belajar lain, misalnya dari YouTube atau dari TikTok atau dari Instagram, pokoknya yang pokoknya sumber belajarnya lebih bervariasi lah Pak, begitu. Bagus sekali rencananya Pak. Saya doakan mudah-mudahan berhasil Pak. Komitmen Pak ya. Amin, amin Pak. Terus komitmen kedepannya terhadap rencana ini bagaimana Pak? Ya mungkin saya berkomitmen sih untuk membuat pembelajaran atau mata pelajaran matematika ini lebih menyenangkan Pak untuk murid, lalu kemudian itu tadi apa namanya semakin banyak mencari referensi agar pembelajaran itu ya semakin menyenangkan untuk murid gitu Pak. Itu sih Pak. Kemudian untuk target atau batas waktu bagaimana Pak? Karena ini kita sudah mau ujian ya Pak, mungkin paling lama lah nanti 2 minggu ini sudah bisa diterapkan Pak, supaya nanti saya punya bayangan atau evaluasi sebelum semester depan itu mulai, saya sudah punya gambaran bagaimana sih hasil dari perubahan saya terhadap murid-murid saya gitu Pak. Dan gitu juga sebaliknya, murid-muridnya seperti apa gitu Pak. Lalu bayangan Bapak itu Pak di tempat Bapak mengajar, kira-kira mungkin ada enggak pihak-pihak lain yang mau diajak berkolaborasi mungkin untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Kalau kolaborasi mungkin karena matematika ini kan sepertinya inti dari banyak pelajaran ya, jadi nanti juga matematika kan bisa nyambung ke fisika, bisa nyambung ke IPA gitu kan, pelajaran IPA atau pelajaran ekonomi. Jadi mungkin nanti saya juga minta bantuan dari guru-guru fisika dan guru-guru ekonomi itu untuk juga membantu anak-anak bisa apa namanya ya setidaknya memberikan soal-soal juga yang akhirnya bisa membuat mereka lebih bisa gitu Pak dalam belajar matematika gitu. Wah bagus sekali Pak ya. Jadi saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini berjalan sukses Pak, lancar Pak, sesuai harapan kita semua Pak. Terima kasih Pak Norpi telah melakukan coaching kepada si coach yaitu Pak Leski. Ini saya memperhatikan tindakan ataupun teknik coaching yang sudah Pak Norpi lakukan tadi. Ini saya selama saya memperhatikan ini semuanya sih sudah berjalan sebagaimana alur daripada coaching tadi, yaitu Tirta ataupun Rasa, di mana teknik coaching yang Pak Norpi lakukan ini sudah sesuai dengan prinsip coaching sendiri. Mungkin yang kita ketahui yang pertama sekali itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi. Dan ketiga-tiganya ini sudah termasuk ataupun sudah masuk ke dalam teknik coaching yang Pak Norpi lakukan tadi. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan lagi, ini apa sih indikator yang ingin Pak Nopi capai ke depannya terkait teknik coaching ini nanti? Seperti yang saya sampaikan di pra observasi tadi Pak, jadi saya
merasa pada diri saya ini masih belum mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Seperti itu, Pak. Nah, untuk yang terakhir Pak Nopi, pertanyaan saya yang terakhir, di mana saya simpulkan tadi, ini Pak Nopi sudah melakukan coaching dengan sangat bagus, sesuai dengan alurnya, berdasarkan apa yang sudah saya dengar dan saya catat. Kemudian ini pertanyaan terakhir sebagai penutup di bagian ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Pak Nopi kembangkan dari hasil coaching yang Pak Nopi lakukan tadi? Kompetensi ini, Pak, menggali ide-ide, kemudian istilahnya itu, saya ingin menggali lagi potensi bagaimana caranya memberikan pertanyaan berbobot, agar bisa merangsang si koci ini bisa menggali ide-idenya, kemudian bisa menyelesaikan persoalannya itu dari internal dirinya sendiri, seperti itu, Pak. Jadi saya merasa di diri saya itu saya belum mampu atau agak kurang lah istilahnya dalam menggali itu, seperti itu, Pak. Berarti yang ingin dikembangkan ke depannya nanti yaitu bagaimana Pak Nopi itu sebagai coaching ini menggali teknik bagaimana bisa si coach ini bisa mencapai kompetensi ataupun mencapai mendapatkan jawaban lah dari permasalahan yang ada ya Pak Nopi. Baiklah Pak Nopi, ini secara keseluruhan sudah bagus. Saya melakukan pengamatan. Semoga kedepannya teknik ini bisa berjalan lebih baik sesuai dengan apa yang Pak Nopi inginkan. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.